Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raja Tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang karya seni rupa dua dimensi. Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe serta lonceng notifikasinya, agar kalian bisa update video-video terbaru dari saya. Baiklah, mari kita awali pembelajarannya dari apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Apa itu apresiasi karya seni rupa dua dimensi? Silahkan disimak video ini sampai akhir. Apresiasi adalah penghargaan atau penilaian yang positif terhadap suatu karya tertentu. Tujuan pokok dari mengapresiasi seni adalah menjadikan masyarakat agar tahu apa, bagaimana, serta maksud dan tujuan dari karya seni itu dibuat. Dengan kata lain, masyarakat dapat menanggapi, menghayati serta menilai suatu karya seni. Adapun sikap atau kegiatan yang digolongkan dalam mengapresiasi suatu karya seni adalah sebagai berikut. 1. Apresiasi empatik, yaitu sikap apresiasi yang menilai suatu karya seni sebatas tangkapan indrawi. 2. Apresiasi estetis, yaitu apresiasi menilai karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. 3. Apresiasi kritik, yaitu apresiasi karya seni dengan mengklasifikasi, mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan dan mengevaluasi serta menyimpulkan hasil pengamatannya. Sikap apresiasi ini dapat dilakukan secara langsung dengan mengamati suatu benda. Kegiatan mengapresiasi meliputi persepsi, pengetahuan, pengertian, analisis, penilaian, dan apresiasi. Jadi, apresiasi karya seni rupa dua dimensi adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, baik mengenali, menilai dan menghargai bobot-bobot seni atau nilai-nilai yang terkandung dalam seni tersebut. Ragam karya seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi merupakan karya seni yang hanya mempunyai panjang dan lebar saja, serta hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, yaitu arah depan. Karya seni rupa dua dimensi dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Karya seni rupa dua dimensi berdasarkan bahan. Karya seni rupa dua dimensi memiliki banyak ragam dan jenisnya. Bahan untuk berkarya seni rupa dua dimensi dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung, tanpa proses pengolahan secara kimiawi di pabrik atau industri terlebih dahulu. Adapun bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang mempunyai sifat dan karakter khusus. Sedangkan berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni rupa ini dapat juga dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, bahan cair dan bahan padat dan sebagainya. 2. Karya seni rupa dua dimensi berdasarkan teknik. Dalam proses pembuatannya, seni rupa dua dimensi membutuhkan teknik-teknik khusus. Jika ingin melahirkan sebuah karya seni yang banyak disukai orang, maka kita harus memiliki keahlian khusus. Pengkategorian berdasarkan tekniknya, kita mengenal jenis karya seni batik, seni lukis, seni grafis, tatah, kriya, anyam dan sebagainya. 3. Karya seni rupa dua dimensi berdasarkan perkembangannya. Pengkategorian jenis karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya, dapat dikelompokkan ke dalam karya seni rupa prasejarah, tradisional, klasik modern, postmodern, kontemporer dan sebagainya. 1. Karya seni rupa dua dimensi masa prasejarah, merupakan peninggalan zaman Mesolitikum, berupa lukisan kep jari dan lukisan yang menggambarkan perburuan binatang yang ditempatkan pada dinding-dinding gua. Pada zaman Neolitikum dan Megalitikum, lukisan diterapkan pada bangunan, benda-benda kerajinan, dan hiasan ornamen. Misalnya lukisan babi hutan, lukisan rusa, dan lukisan kep jari yang terdapat di Gua Leang-Leang Maros, Sulawesi Selatan. 2. Seni rupa dua dimensi tradisional adalah segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai suatu komunitas masyarakat tertentu, yang dijaga secara turun-temurun kemurnian dan keutuhannya. Berdasarkan pengertian ini, karya seni rupa tradisional dapat diartikan sebagai karya-karya seni rupa yang merupakan hasil budaya suatu masyarakat tertentu, yang telah lama hidup dan dijaga dengan baik secara turun-temurun. Bentuk karya seni rupa tradisional dapat berbentuk lukisan maupun grafis. 3. Seni rupa dua dimensi klasik adalah karya seni rupa pada zaman dahulu kala atau zaman kuno, dengan corak dan bentuk karya seni rupa yang berpengaruh pada kaidah-kaidah formal, yang telah dianggap sudah mencapai kesempurnaan. Adapun ciri-ciri gaya seni rupa klasik adalah karya-karyanya diilhami masa kerajaan yang penuh keindahan, kemegahan, kewibawaan, dan kesempurnaan. 4. Seni rupa dua dimensi modern
adalah karya seni rupa yang telah mengalami perubahan, pembaharuan dan kemajuan di berbagai aspek baik dari segi tema, gaya, bentuk, dan bahan. Adapun ciri-ciri gaya seni rupa modern adalah, bentuknya unik, wujud karya terkesan aneh, dan corak, bentuk, serta gayanya tampak bebas. Karya seni modern cenderung mengedepankan kesederhanaan serta bersifat universal. Satu syarat yang masih dituntut oleh seni modern dan bahkan menjadi ciri khasnya ialah kreativitas. 5. Karya seni rupa dua dimensi kontemporer adalah karya seni rupa masa kini. Kontemporer artinya kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini, jadi seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Seni rupa dua dimensi kontemporer adalah seni yang bertahan sezaman saja. Dengan demikian, kata masa kini juga berarti sezaman, masa saat sekarang. 6. Seni rupa dua dimensi postmodern merupakan gaya seni rupa yang merupakan perpaduan antara penyederhanaan bentuk dan sedikit ornamental yang lebih bebas tanpa terikat dengan aturan tertentu. Kritik sosial dan kemasyarakatan adalah tema yang dominan untuk aliran seni rupa postmodern. 4. Karya seni rupa dua dimensi berdasarkan tujuan. Selain berdasarkan bahan, teknik dan waktu, karya seni rupa dapat dikategorikan juga berdasarkan fungsi atau tujuan pembuatannya. Melalui pengkategorian berdasarkan fungsi ini, kita mengenal karya seni rupa terapan, dan seni rupa murni. 1. Applied art atau seni pakai atau seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis. Contoh seni terapan yaitu poster dan batik. Dalam pembuatan seni pakai, biasanya faktor kegunaan lebih diutamakan daripada faktor keindahan atau artistiknya. Membuat karya seni terapan tampak lebih sulit dibandingkan karya seni murni. Hal itu mungkin karena membuat karya seni murni terasa lebih bebas dibanding membuat karya seni terapan karena tidak memperhitungkan fungsi atau kegunaan. 2. Pure art atau seni murni. Seni murni adalah karya seni rupa yang dibuat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan artistik. Orang menciptakan karya seni murni umumnya berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan cita rasa estetik. Kebebasan berekspresi dalam seni murni sangat diutamakan. Salah satu seni yang tergolong dalam seni murni yaitu seni lukis dan seni grafis. Fungsi khusus seni rupa dua dimensi. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus, karya seni rupa memiliki fungsi sosial dan fungsi individual. Fungsi sosial artinya, karya seni rupa dua dimensi dapat dinikmati dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dalam waktu relatif bersamaan. Fungsi ini dikelompokkan dalam beberapa bidang, antara lain. 1. Rekreasi, hiburan. Artinya seni rupa dua dimensi dapat digunakan sebagai sarana untuk melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan. Salah satunya adalah lukisan. Dengan mengamati lukisan kita dapat menikmati keindahan yang dapat menghibur hati kita. 2. Komunikasi. Artinya seni rupa dua dimensi dapat digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu seperti pesan, kritik, kebijakan, gagasan, dan produk kepada orang banyak. Contoh, iklan, poster, spanduk, dan lain-lain. 3. Edukasi, pendidikan. Pendidikan juga memanfaatkan seni sebagai sarana penunjangnya, contoh, gambar ilustrasi pada buku pelajaran, poster ilmiah, foto dan sebagainya. 4. Religi, keagamaan. Artinya karya seni dapat dijadikan ciri atau pesan keagamaan. Salah satu contohnya adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni artistik tulisan tangan bahasa Arab. Dalam pembuatannya, kaligrafi merupakan salah satu bentuk utama ekspresi seni dalam konteks keagamaan, dan juga berbagai budaya Islam. Fungsi individual karya seni rupa dua dimensi, disebabkan karena manusia terdiri dari unsur fisik dan psikis. Salah satu unsur psikis adalah emosi. Maka fungsi individual ini dibagi menjadi fungsi fisik dan fungsi emosi. 1. Fungsi fisik banyak dipenuhi melalui seni pakai yang berhubungan dengan fisik, seperti busana, perabot rumah, dan sebagainya. 2. Fungsi emosional dipenuhi melalui seni murni, baik dari senimannya maupun dari pengamat atau konsumennya. Contoh, lukisan, seni grafis, dan sebagainya. C. Nilai estetis karya seni rupa dua dimensi. Nilai estetis identik dengan keindahan dan keunikan sebuah karya seni rupa. Nilai estetis sebuah karya seni rupa terutama dipengaruhi oleh keharmonisan dan keselarasan, serta penataan unsur-unsur rupanya.
Nilai estetis bersifat subjektif, tergantung selera orang yang melihatnya. Hal itu disebabkan oleh pengalaman pribadi, lingkungan, dan budaya orang tersebut tinggal. Sebuah karya seni rupa menjadi indah dan unik karena kemampuan senimannya yang mampu memilih dan memvisualisasikan objek pada bidang garapannya melalui pengolahan unsur-unsur rupa, medium, alat dan teknik. Sebelum melakukan kegiatan berkarya seni rupa 2 dimensi, sangat penting bagi kalian untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai alat, bahan, dan teknik yang biasa digunakan dalam praktek berkarya seni. Usaha untuk mengenal karakter bahan, alat, dan teknik ini akan berjalan dengan baik jika kalian lakukan dengan kegiatan praktek secara langsung. 1. Bahan berkarya seni rupa. Bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya, ada yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Sebagai contoh, pada umumnya seniman membuat karya lukisan menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya, serta kayu dan paku sebagai bahan penunjang. Kayu digunakan sebagai bahan bingkai atau spanram, serta menempatkan kanvas dan paku untuk mengaitkan kanvas pada permukaan kayu bingkai tersebut. 2. Alat berkarya seni rupa. Alat untuk berkarya seni rupa sangat banyak jenis dan ragamnya. Beberapa karya seni rupa bahkan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya. Tetapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya seni rupa. Alat-alat tulis misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya seni rupa, terutama saat membuat rancangan karya seni tersebut. Dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, setidaknya dikenal beberapa kategori alat utama untuk berkarya, yaitu alat untuk membentuk, menggambar dan mewarnai serta alat mencetak atau menduplikasi. Seperti juga bahan. Selain kategori alat utama tersebut di atas, kita juga mengenal alat-alat bantu lainnya, yaitu alat-alat yang peruntukannya tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya seni rupa, tetapi sangat diperlukan dalam kegiatan berkarya seni rupa. Seperti alat pemotong atau pisau dan gunting, alat pengering, alat pengukur dan sebagainya. Alat-alat ini bersifat penunjang, yang fungsinya memudahkan atau melancarkan proses pembuatan karya. Seiring perkembangan teknologi, saat ini semua fungsi alat yang dipergunakan dalam berkarya seni rupa, relatif dapat dilakukan oleh komputer. Walaupun demikian, perlu disadari betul bahwa komputer hanyalah alat bantu. Karya seni bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa, yang sulit dihasilkan oleh program komputer. Kepekaan rasa adalah kompetensi unik dan khas yang hanya dimiliki manusia yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. 3. Teknik berkarya seni rupa. Dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan, dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek pada bidang garap. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukisan, seorang seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat atau kuas, dan mengolah bahan pada kanvas. Seorang pematung dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat memahat dan mengolah bahan kayu untuk mewujudkan karya seni patung. Beragam jenis dan karakteristik bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa, memerlukan beragam alat dan teknik untuk mengolahnya. Suatu teknik berkarya seni rupa, mungkin saja secara khusus digunakan sebagai teknik utama dalam mewujudkan satu jenis karya seni rupa, tetapi mungkin juga digunakan untuk mewujudkan jenis karya seni rupa lainnya. 4. Proses berkarya seni rupa. Karya seni rupa 2 dimensi tidak tercipta dengan sendirinya. Pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dilakukan melalui sebuah proses secara bertahap. Tahapan dalam berkarya ini berbeda antara satu jenis karya dengan jenis karya lainnya. Mengikuti karakteristik bahan, teknik, alat dan media yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Tahapan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ini dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri senimannya. Benda-benda kecil atau hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menjadi ide untuk berkarya seni rupa 2 dimensi. Cobalah perhatikan benda-benda dan peristiwa sehari-hari di sekitar kalian, kemudian kembangkan hasil pengamatan kalian menjadi gagasan berupa karya seni rupa. Pilihlah bahan, media, alat dan teknik yang kalian kuasai atau ingin kalian coba, dan mulailah berkreasi menciptakan karya seni rupa. Demikian materi tentang karya seni rupa 2 dimensi ini. Selamat belajar, tetap semangat di masa pandemi COVID-19, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja Tutorial.